Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya kabar kita tetap sehat, tetap semangat, sebab Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-20. Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-42 ya. Saya bacakan. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau." Ya, perhatikan ini. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama seperti lagu yang tadi saya bawakan, bahwa sangat indah ketika kita bersama-sama dengan orang lain. Sangat indah ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita dalam setiap gereja-gereja kita, untuk tetap setia melayani Tuhan, ya. Dan hari ini kita melihat bagaimana ada hubungan relasi, ya, yang tercipta antara Daud dan Yonatan. Saat itu dimana Daud dan Yonatan itu betul-betul sangat erat hubungan persahabatan mereka. Dan kita melihat kunci persahabatan yang erat itu ada di dalam ayat yang ke-42. Di situ dikatakan, "Pergilah dengan selamat demi nama Tuhan. Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau." Dan bukan hanya di antara Daud dan Yonatan, tapi di antara Daud, keturunan Daud dan keturunan Yonatan, ya. Jadi ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Saya ketika membayangkan ketika Yonatan sudah mati, ya, dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa keturunan dari Yonatan itu tidak dilupakan oleh Raja Daud. Daud mengambil Mephiboset, anak Yonatan yang timpang, dia bawa ke istana, dia pulihkan keadaannya, dia berikan harta, kekayaan, dan ini yang paling indah dan dahsyat, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Mephiboset tetap makan bersama raja sampai hari matinya, ya. Jadi kalau saya bisa bayangkan, ya, bagaimana Mephiboset, seorang yang mengalami kecacatan, itu harus ditunggu oleh keluarga raja untuk bisa makan bersama-sama. Saya tidak tahu mereka harus bersiap-siap itu berapa lama, ya, Mephiboset dengan krunya, dan mereka harus ditunggu oleh raja. Barangkali Absalom, barangkali Adonia atau Salomo yang masih kecil itu sudah kelaparan, tetapi Raja Daud tetap berkata, "Jangan dulu makan sebelum Mephiboset itu ada bersama-sama dengan kita." Jadi saya bisa bayangkan bunyi tongkat dari ujung sana itu ditunggu berapa menit atau berapa jam sampai ke meja makan raja, dan saat itulah mereka mulai makan bersama-sama. Itu artinya ada sebuah komitmen, ada sebuah hubungan yang tidak pernah pudar, baik oleh waktu, baik oleh situasi, baik oleh keadaan, bahkan oleh virus corona hari-hari ini, ya. Yang kita melihat, wah, bahkan jangan hanya dikatakan sahabat Bapak Ibu Saudara, orang tua dengan anak aja nggak boleh bertemu karena memang nanti jadi pembawa virus, ya. Ya, itu bisa dimaklumi. Tetapi ini menarik kalau kita baca Yonatan dengan Daud. Wah, kita lihat Yonatan sampai berani terjang badai. Lebih jahat ini virus corona, ya. Lebih jahat Saul daripada virus corona, ya. Lebih membahayakan. Bayangkan taruhan nyawa itu Yonatan untuk membela Daud, ya, di hadapan ayahnya Raja Saul yang lebih ganas dari virus corona itu. Kalau kita melihat Saul, akhirnya ketika Yonatan membela Daud, Saul mengambil tombak, dia tombak itu Yonatan, ya. Menarik sekali, Yonatan bisa meluputkan dirinya, Yonatan bisa menyelamatkan dirinya. Jadi ini yang menarik, ini yang sangat indah ketika kita mengatasnamakan, ya, hubungan kita itu bukan berdasarkan keuntungan semata, tetapi kita menyatakan ada Tuhan di antara hubungan ini. Ada Tuhan di antara hubungan suami dan istri. Ada Tuhan di antara hubungan ayah dan anak-anak, ibu dan anak-anak. Ada hubungan antara orang tua rohani dengan anak-anak secara rohani, antara gembala dengan jemaat, antara kita dengan orang-orang percaya, antara kita dengan sesama kita, saudara sebangsa setanah air. Sehingga ini membuat kita bukan hanya saya dengan jelas mengatakan bukan kita harus menerjang badai, ya, tetapi kita percaya kita tetap bisa bersama-sama saling mendoakan walaupun kita tidak lagi bisa bertemu secara selama ini seperti biasanya. Tetapi hubungan itu tidak pudar. Lewat online saat ini kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, dan percayalah, hubungan yang didasarkan atas dasar kasih Allah itu akan tetap bertahan untuk selama-lamanya.
Walaupun ada badai virus ya, walaupun ada badai tantangan, ada masalah persoalan, kita tetap dapat saling mengasihi satu sama lain. Kita tetap dapat saling mendukung satu sama lain. Dan seperti lagu yang tadi, kita dapat tetap melayani Tuhan bersama-sama. Walau badai menghadang, walau ada begitu banyak tantangan, kita tetap dapat bersama-sama berkata, aku mau sama-sama setia bersama keluargaku untuk melayani Tuhan. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan yang sangat indah saat pagi hari ini. Dan yang kedua yang saya mau bahas dari ayat firman Tuhan ini, yaitu ketika manusia terbatas, percayalah ada sahabat yang lebih, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang lebih daripada manusia. Sahabat itu bernama Yesus ya. Lagu itu sangat indah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Percaya, saat manusia tidak bisa bersama-sama kita, Yesus selalu ada untuk kita ya. Pada sebab itu hari ini tetap semangat jalani aktivitas kita. Walaupun manusia terbatas untuk bersama-sama kita, percayalah Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan Yesus yang akan membuat badai ini akan segera berhenti, sehingga kita akan bersama-sama dapat kembali berkumpul dalam gereja kita masing-masing, memuji Tuhan bersama, melayani Tuhan bersama. Itu sebuah hal yang sangat indah. Dan hari ini kita akan diberkati lewat sebuah lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara gereja yang direkam beberapa bulan yang lalu ya, ketika virus corona belum menjadi artis di tengah-tengah kita ya. Dan saya percaya ini yang menjadi sebuah kerinduan bagi kita untuk terus berdoa, sehingga kita dapat kembali bersama-sama beribadah, melayani Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Shalom, see you next time. Sampai ketemu dalam ibadah dan perjumpaan kita berikutnya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sebelum saya mengakhiri renungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau lihat setiap kerinduan kami anak-anak-Mu. Engkau mengerti apa yang kami alami. Engkau mengerti setiap kerinduan kami untuk kembali dapat bersekutu bersama-sama. Dan hari ini hamba berdoa kiranya Tuhan menguatkan kami, walaupun kami dalam situasi yang buruk, tapi kami dapat tetap saling mendukung, saling mendoakan. Dan kami percaya badai ini akan segera berlalu, dan hidup kami dapat kembali giat bersama-sama untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa juga bukan hanya dalam hubungan antara sesama kami orang percaya, tetapi dalam hubungan keluarga. Kami yakin ada rumah tangga yang akan Tuhan terus pulihkan. Ada hubungan antara ayah, anak, ibu dan anak, orang tua dan anak-anak yang Tuhan akan terus perbaharui, sehingga kami dapat tetap memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat kami. Dan kami akan melihat pertolongan kami, pemulihan yang dahsyat Tuhan akan kerjakan bagi keluarga kami. Hari ini kami tetap menyatakan dalam hubungan kami ada Yesus di tengah-tengahnya, ada Tuhan di antaranya, sehingga kami tidak akan pernah goyah untuk saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan. Dan kami percaya waktu itu akan tiba, kami akan bersama-sama kembali untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang sakit hari ini, Engkau sembuhkan ya Allah. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Dalam setiap pekerjaan kami yakin ada keberhasilan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Yang percaya diberkati Tuhan hari ini, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat untuk kita menikmati hari baru pemberian Tuhan. Selamat kita bersama-sama keluarga kita untuk bersuka cita dan tetap percaya pertolongan Tuhan ajaib bagi kita. Shalom, selamat mendengarkan paduan suara gereja Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.